Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali ke pembelajaran yang PKWU yang kedua atau video yang kedua. Ini adalah lanjutan dari video yang pertama minggu lalu. Di video ini saya masih melanjutkan materi yang lalu. Kalau materi yang lalu bercerita tentang bahan-bahan yang dipakai sebagai unsur dasar dalam pembuatan pekerjaan tangan, dan sekarang apa sih fungsi dari pekerjaan tangan tadi? Nah, fungsinya sebenarnya secara umum banyak, tapi saya simpulkan jadi 3 ya. Yang pertama, benda ini bersifat sebagai hiasan atau dekorasi. Nah, sebagai hiasan atau dekorasi tentu sudah tidak asing lagi kamu melihatnya ya. Dimana untuk hiasan, untuk mempercantik tempat atau suatu rumah atau suatu hiasan yang digunakan untuk mempercantik ruangan, maksudnya seperti itu. Nah, sekarang contohnya seperti apa ya? Contohnya perhatikan video berikut. Oke, yang ini salah satu contoh bahwa benda itu bersifat sebagai benda hiasan atau dekorasi ya. Nah, kita bisa lihat dari jauh, dia ada di sudut sana ya. Ada di sudut sana. Ini kalau malam nih terlihat bagus, terlihat jelas, sangat bagus kalau malam. Kalau malam itu sinarnya akan terlihat dengan jelas. Jadi seandainya ini siang ya, ini siang, nah terlihat seperti itu ya. Oke, nah ini kalau gambarnya kita dekatkan. Nah, inilah yang disebut dengan benda hiasan yang bersifat sebagai dekorasi ya. Salah satu contohnya ini. Kalau semester lalu kalian mengikuti pelajaran saya, pasti tidak asing dengan benda ini. Oke. Oke. Tadi ada contoh yang pertama yang bersifat sebagai hiasan atau dekorasi. Sekarang yang kedua. Yang kedua, fungsi benda itu bersifat sebagai benda terapan atau benda siap pakai. Banyak sekali. Ya, contohnya ini. Ini adalah salah satu contoh kerajinan tangan yang berfungsi sebagai benda terapan atau siap pakai, yaitu ini kuas untuk melukis. Ini salah satu contohnya, ya. Contoh yang lain adalah yang paling sering dipakai oleh anak-anak. Nah, ini sering tidak sadar kita bahwa inilah adalah salah satu contoh benda terapan atau siap pakai. Ini adalah sebuah mainan Lego, di mana di dalam mainan ini ya, di dalam mainan ini sebenarnya aslinya dia tercerai-berai, terpecah-pecah, dan kemudian dengan buku penuntun atau petunjuk bisa disusun-susun sehingga menjadi sebuah mainan seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan prakarya tangan manusia atau pekerjaan hasil karya manusia dalam bentuk benda terapan atau siap pakai khusus untuk anak-anak. Nah, kalau ini di semua kalangan bisa menggunakan ya. Oke. Ini pun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh teknologi. Contohnya seperti ini. Dia ada lampunya bisa nyala ya. Oke. Ya, itu contoh untuk yang kedua. Matikan aja. Oke, yang berikutnya adalah benda yang bisa disebut sebagai benda hiasan tapi sekaligus juga sebagai benda terapan atau benda siap pakai. Nah, ini salah satu contohnya. Ini mainan ya. Saya pakai contoh mainan karena di rumah saya banyak sekali contoh mainan bentuk prakarya. Ini bentuknya Lego ya. Jadi Lego ini bisa langsung dipakai atau siap pakai, tapi juga bisa dibuat sekaligus untuk hiasan. Nah, ini tinggal pasang aja. Ini sebenarnya sudah jadi ya ini. Jadi saya tinggal finishing touch aja istilahnya, itu tinggal sedikit ya. Nah, tinggal sedikit aja ini jadi. Nah, sudah selesai. Nah, ini bisa langsung dijadikan sebagai benda hiasan ya, sekaligus sebagai benda siap pakai. Nah, ini salah satu contohnya. Oke. Nah, sekarang benda ini pun bisa ditambah dengan beberapa aksesoris, misalnya aksesoris lampu. Benda ini pun dilengkapi dengan aksesoris seperti ini. Nah, jadi dia bisa terlihat dari jauh, ada lampunya karena di sini diberi lampu LED ya, atau saya nyebutnya lampu LED. Jadi pada dasarnya ini mainan siap pakai, tinggal pasang, tapi sekaligus bisa jadi hiasan. Jadi ini salah satu contoh yang ada di rumah saya. Oke, sekarang yang ketiga, benda yang bersifat sebagai benda hiasan tapi juga benda mainan. Nah,
benda mainan tapi juga hiasan. Nah, ini lagi deh contohnya sekaligus yang ini ya, sekaligus seperti contoh yang pertama tadi ya, tapi yang paling tepat itu adalah yang ini contoh benda mainan tapi juga berfungsi sebagai benda dekorasi atau benda hiasan ya. Oke, contoh yang lain di mana? Perhatikan video yang berikut. Nah, ini adalah contoh benda yang disebut dengan benda berfungsi sebagai mainan. Nah, jadi ini contoh-contohnya ya. Nah, contoh yang di sini adalah sekali lagi namanya juga contoh mainan. Ini adalah contoh Lego yang saya pakai sebagai contoh bahwa fungsi itu sebagai fungsi hiasan atau dekorasi sekaligus sebagai fungsi mainan. Sebenarnya mainannya lebih dari satu ya, banyak ya. Ini hanya diwakili oleh 5. Jadi dari 5 ini diwakili oleh yang lain-lain. Sepertinya yang lain-lain itu ada di sini ya. Jadi ini ada lagi, ini bisa dijadikan satu sekaligus kalau bisa, kalau mau ya. Ini ada lagi yang belakang guys. Ini nah, yang belakang. Ini pembelajaran bukan video YouTube ya, pakai guys. Oke ya. Jadi di sini bisa diambil lebih dari satu contoh. Jadi secara umum mainan itu kalau digabung Lego itu seperti ini ya. Jadi terlihat seperti ini ya semuanya. Inilah yang disebut dengan mainan sekaligus berfungsi sebagai hiasan. Jadi seakan-akan ini adalah sebuah kota yang berjajar dan bersusun. Oke, terima kasih atas perhatian kalian di pembelajaran kali ini. Nah, insya Allah pembelajaran kali ini sudah selesai dan akan kita sambung di pembelajaran minggu depan. Dan di minggu depan insya Allah kita masih menyambung unsur-unsur karya hasil kerajinan tangan. Demikian, jangan lupa di dalam komen kamu buat nama spasi kelas. Mudah-mudahan urusan saya tidak mempersulit kamu dan saya tidak akan mempersulit urusan kamu. Selamat pagi semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.